Tuan, pria itu tidak sedang menerjemahkan, dia menipu Anda. Pramusaji itu memperingatkan sang petani sebelum ia menandatangani. Di tempat di mana semua orang berbicara bahasa Inggris, sang petani mempercayai sahabatnya untuk menerjemahkan kontrak yang akan memperluas bisnisnya ke cakrawala baru, padahal ia justru akan kehilangan segalanya. Kita mulai. Suara derap sepatu bot kulit menghantam lantai marmer Italia restoran. Lumpur di puncak bot itu adalah penghinaan terhadap keanggunan tempat tersebut. Setiap langkah Pak Budi meninggalkan jejak tanah kering di lantai yang berkilauan, seperti cermin di bawah lampu kristal Murano. Pak Budi berjalan membungkuk dengan topi bertepi lebar ditekan ke dada, merasa bahwa pendingin udara yang syarat dengan aroma bunga sedap malam segar dan parfum Prancis merenggut napasnya. Tangannya, yang tebal karena matahari tak kenal ampun di perbatasan dan ditandai oleh bekas luka puluhan tahun menggiring ternak, tampak gelap dan kasar di hadapan kemurnian taplak meja linen putih yang menutupi meja-meja. Bayu membimbingnya dengan satu tangan diletakkan di punggungnya, sebuah isyarat yang bagi Pak Budi adalah persahabatan, tetapi bagi siapapun yang melihat dengan saksama, itu adalah gerakan seorang gembala yang menggiring domba ke rumah jagal. Bayu mengenakan setelan sutra abu-abu yang elegan. Jam tangannya, sepatu yang mengilap, segala sesuatu dalam penampilannya sempurna, yang memberinya aura otoritas. "Jangan gugup Pak Budi," kata Bayu berbisik penuh keramahan. "Hari ini adalah hari di mana Bapak berhenti menjadi petani rendahan untuk menjadi seorang pengusaha. Percayalah saja pada saya, lagi pula saya bersekolah di kota dan tahu bagaimana menghadapi orang-orang bule ini." "Saya tidak bisa untuk tidak gugup, Bayu," jawab Pak Budi. "Coba lihat saja, di mana pertemuan kita? Restoran semewah ini. Seumur hidup saya belum pernah berada di tempat seperti ini," katanya sambil melihat sekeliling. "Bahkan lantainya sangat mengilap. Saya rasa jika mereka meletakkan makanan di atasnya, orang bisa dengan santai makan di sana." Bayu tertawa kecil. "Dan apakah Bapak tidak ingin merenovasi rumah Bapak untuk hidup seperti ini? Dengan kesepakatan ini, Bapak akan segera mulai menghasilkan uang dan bisa memiliki semua yang Bapak inginkan. Bapak tidak perlu lagi iri pada siapapun." "Saya tidak iri, hanya saja ini sesuatu yang baru," koreksi Pak Budi. Dan Pak Budi melihat sekeliling dengan takjub. Tentu, semuanya indah, tetapi aneh baginya. Seorang pria yang lebih akrab dengan debu, rumput, dan angin di wajahnya, merasa seperti percikan di atas berlian. "Jika saya tahu akan seperti ini, saya akan datang dengan pakaian terbaik saya. Sampai sekarang saya hanya bernegosiasi dengan peternak dan petani lain. Tak satu pun dari kami tertarik untuk tampil baik, tetapi di sini saya merasa bahwa seluruh staf dan pelanggan melihat saya seperti pengemis." "Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa sekarang aku yang disalahkan?" Bayu memotong. "Tempat ini terkenal. Aku sudah memberitahumu nama restorannya, dan kupikir kamu sudah tahu seperti apa." Pak Budi menundukkan kepalanya karena malu, merasa bodoh, karena tidak tahu apa yang seharusnya diketahui semua orang, dan karena telah menyalahkan temannya karena tidak memberitahunya. Tetapi Bayu tahu betul bahwa Pak Budi tidak mungkin tahu. Rencananya sejak awal adalah menjadi satu-satunya yang terlihat baik, dan semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. "Ayolah Pak, jangan begitu. Bapak adalah bintang pertemuan ini. Tidak ada yang berani meremehkan Bapak, bahkan jika Bapak datang tertutup lumpur. Percayalah pada diri sendiri. Kamu benar. Tidak masalah jika saya terlihat aneh di sini. Ini demi keluarga saya, dan saya harus menghadapi apapun," kata Pak Budi sambil kembali berdiri tegak. "Itu baru sikap yang benar. Aku akan menerjemahkan semua yang mereka katakan. Dengan tahun-tahun yang kuhabiskan belajar di luar negeri, aku berbicara bahasa Inggris seperti seorang penutur asli. Semuanya akan berjalan lancar," jawab Bayu sambil menepuk punggung Pak Budi untuk menyemangatinya. Pak Budi mencintai tanahnya. Peternakan, perkebunan jati unggul adalah hidupnya, warisan kakeknya, dan masa depan anak-anaknya. Tetapi utang dan visi untuk memperluas produksinya telah membawanya untuk menerima bantuan dari Bayu, sahabatnya, yang pergi ke luar negeri saat muda dan kembali berbicara tentang investasi dan dolar. Mereka tiba di meja utama, yang terletak di sudut paling eksklusif di aula. Di sana menunggu dua pria berpenampilan mengesankan, Tuan Smith dan mitranya, Tuan Johnson, bersama dengan asisten mereka, Annette dan Stephen. Keduanya berdiri dengan kekakuan khas mereka yang terbiasa, bahwa waktu diukur dalam batangan emas. Bayu mengubah ekspresinya seketika. Wajahnya bersinar dengan sikap melayani yang menawan saat ia mulai berbicara dalam bahasa Inggris yang lancar dan cepat.
Pak Budi hanya berdiri di sana, merasa seperti benda pameran antik dan berdebu di tengah galeri seni modern. Para tuan, ini suatu kehormatan, kata Bayu dalam bahasa Inggris sambil memberi isyarat kepada Pak Budi untuk duduk. Inilah petani yang saya ceritakan. Maafkan penampilan dan baunya. Sulit untuk menghilangkan aroma kandang dari seseorang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di antara binatang. Menyuruhnya berpakaian untuk acara ini sama saja dengan menghinanya. Dia tidak mengerti bahwa ada waktu dan tempat untuk segalanya. Saya meminta maaf atas namanya. Tuan Smith memandang Pak Budi dengan campuran rasa ingin tahu dan ketidaknyamanan atas kata-kata Bayu yang praktis telah menghina temannya sendiri. Tidak perlu berbicara seperti itu. Dia bisa datang sesuka hati, jawab Smith. Anda sangat baik. Terima kasih atas pengertian Anda, kata Bayu sambil tersenyum. Pak Budi menyadari tatapan Smith, mencoba tersenyum dan mengulurkan tangannya yang kapalan. Bayu tertawa pendek dan berkata kepada Pak Budi dalam bahasa Indonesia, sampaikan salam kepada mereka, Pak Budi. Baru saja aku bilang kepada mereka bahwa Bapak adalah peternak terbaik di daerah itu dan bahwa Bapak sangat bangga dengan tanah Bapak. Pak Budi menjabat tangan orang-orang asing itu dengan kuat, dengan kejujuran orang yang memberi kata sebelum tanda tangan. Tuan Johnson memandang Pak Budi, dia tidak terlihat seperti tipe pria yang diceritakan Bayu kepada mereka. Pada saat itu, para asisten juga maju selangkah. Annette menyadari bahwa Pak Budi masih terengah-engah karena kepanasan setelah berusaha keras untuk sampai di sana, berbicara lebih dulu. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Para pelayan akan datang sebentar lagi. Bisakah Anda duduk di sini? Katanya sambil menunjuk kursi tepat di depan Smith dan Johnson yang masih berdiri. Cuaca di luar sangat panas. Apakah Anda ingin saya meminta segelas air sebelum mereka membawakan menu? Kata Annette dengan ramah, khawatir pendingin udara bisa menyakitinya jika dia terus berkeringat dan pertemuan akan berlangsung lama. Tetapi Pak Budi tidak menjawab. Semua orang di tempat itu berbicara bahasa Inggris. Dia tidak mengerti sepatah kata pun dari kata-kata Annette. Dia berbalik ke Bayu dengan mata berteriak dalam diam meminta bantuan. Oh, Ibu Annette, jangan khawatirkan dia. Dia terbiasa dengan panas yang jauh lebih kuat di ladang. Anda tahu bagaimana para petani. Mereka bekerja dari matahari terbit hingga terbenam. Dia lebih kuat dari keledai beban. Dengan pendingin udara, dia akan nyaman dalam beberapa menit. Bukan, Pak Budi? Bayu meyakinkan sambil menepuk punggungnya. Pak Budi tersenyum ramah. Karena tidak mengerti bahasa Inggris, dia menganggap isyarat itu sebagai pujian darinya. Annette merasa tidak nyaman dengan sikap Bayu. Dia telah bertemu banyak orang dengan uang berlimpah, tetapi itu tidak identik dengan kesombongan. Namun, Bayu, yang hampir tidak punya uang untuk dipamerkan, menunjukkan kesombongan yang lebih besar daripada banyak miliarder. Annette berbalik mengabaikan jawaban Bayu. Apakah Anda nyaman seperti ini, Tuan Budi? Annette mendesak, mencoba memastikan bahwa itu benar-benar yang diinginkan Pak Budi. Maaf, saya tidak bisa bicara bahasa Inggris, kata Pak Budi dalam bahasa Indonesia, masih merasa malu. Annette, meskipun tidak tahu bahasa Indonesia, memahami ketidaknyamanan Pak Budi. Ibu Annette, saya di sini untuk menerjemahkan tidak hanya apa yang dikatakan Pak Budi, tetapi juga untuk berbicara atas namanya, karena dia tidak bisa berbahasa Inggris. Apapun yang ingin Anda katakan kepada Pak Budi, katakanlah kepada saya. Saya dengan senang hati akan menjawabnya, jelas Bayu dengan senyum percaya diri. Saya mengerti. Kalau begitu, mari kita mulai, kata Annette. Kembali ke wajah bisnisnya yang tanpa ekspresi. Memutuskan dalam hati bahwa dia tidak akan berbicara sepanjang pertemuan. Johnson, yang telah mengamati semuanya dalam diam, memberi isyarat dengan tangan dan seorang pramusaji segera mendekat. Tolong, bawakan segelas air untuk semua orang bersama dengan menu, perintah Johnson. Dengan isyarat sederhana itu, dia menunjukkan pertimbangan kepada Pak Budi dan dukungan kepada bawahannya secara terselubung menantang penolakan Bayu, yang senyumnya hilang sejenak. Seorang pramusaji baru datang membawa semua yang diminta. Dia adalah seorang wanita muda dengan rambut gelap diikat rapi. Dia mengenakan seragam yang bersih dan bagus, yang menunjukkan lencana identitas kecil dengan namanya Dewi. Matanya, dalam dan syarat dengan kesedihan, orang yang telah meninggalkan tanah airnya untuk bekerja di negeri asing, tertuju pada Pak Budi. Kontras pakaian kerja yang berdebu dan tua, dibandingkan dengan jas mewah orang-orang di sekitarnya, terlalu mencolok untuk diabaikan. Dewi bukan hanya seorang pramusaji, dia adalah seorang profesional dengan pengalaman di bidang administrasi bisnis yang telah bermigrasi melarikan diri dari krisis
dengan harapan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya, yang selalu menunggu uang yang dia kirimkan kepada mereka. Bisnis orang tuanya bangkrut karena krisis. Dia memiliki 2 adik laki-laki, 1 kuliah dan yang lain di sekolah menengah. Orang tuanya menerima pekerjaan apapun untuk menutupi biaya, tetapi bahkan dengan kedua gaji, uang selalu kurang. Dia menghibur mereka di hari-hari sulit, ketika dia melihat mereka menangis karena ketidakberdayaan, karena tidak bisa menghasilkan cukup. Dia meninggalkan negaranya berjanji bahwa dia akan meringankan beban mereka, bahwa dia akan membuat mereka bangga. Dan pekerjaan ini, meskipun hanya sebagai pramusaji, sangat berarti baginya. Setiap pembayaran, setiap tip yang dia terima di restoran mewah itu sangat berharga. Dewi menyerahkan gelas air, bertekad untuk melayani pelanggan tersebut dengan sempurna. "Terima kasih," kata Pak Budi dalam bahasa Indonesia. Saat menerima gelas, Dewi menatapnya terkejut. Sudah lama dia tidak mendengar siapapun berbicara bahasa ibunya. Dia merasakan keakraban yang tak terhindarkan. Pria itu juga orang Indonesia. "Saya ingin tahu dari mana dia," pikir Dewi. Tiba-tiba dia berhenti, menggelengkan kepalanya seolah ingin bereaksi dan menghentikan pikirannya. "Tidak peduli dari mana dia berasal, itu tidak penting bagiku. Fokus pada pekerjaanmu dan jangan ikut campur dalam urusan orang lain," katanya pada dirinya sendiri dalam pikiran, mengingat insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu dengan bosnya. Suatu sore, sebuah keluarga kaya berada di restoran. Di antara mereka ada seorang gadis kecil yang lupa tas kecil. Dewi berlari untuk mengembalikannya, tetapi alih-alih berterima kasih, orang tua gadis itu marah karena dia telah menghentikan mereka dan, menurut mereka, tidak perlu. Itu adalah panggilan perhatian pertamanya dari bosnya, Pak Herman, seorang pria yang sejak melihatnya mencari alasan apapun untuk membentaknya. "Nona Dewi, apakah Anda pikir ini warung di desa Anda? Jangan berani-berani lagi berbicara kepada pelanggan. Anda di sini untuk memenuhi perintah dan itu saja. Bahkan jika dibicarakan bisnis ilegal, Anda hanya diam dan melayani. Pelanggan di sini bukan lelucon. Mereka adalah orang-orang dengan banyak kekuasaan. Mereka mempercayai tempat ini dan privasi yang kami tawarkan. Apapun yang terjadi di sini, Anda tidak mendengar atau melihat apapun. Mengerti?" Pria itu berteriak merah karena marah. "Mengerti, Pak, itu tidak akan terjadi lagi," kata Dewi sambil menundukkan kepala. Dia tidak mampu kehilangan pekerjaan bergaji bagus yang begitu sulit dia temukan. "Dengar baik-baik, aku dengar satu keluhan lagi darimu dan kamu akan dipecat. Aku benar-benar tidak tahan dengan orang-orang sepertimu. Pendatang yang datang menyerbu negara kita hanya karena negara kalian kacau. Sungguh, sumber daya manusia tidak tahu cara memilih personel. Seharusnya kamu ditempatkan untuk membersihkan toilet," kata bos sambil berjalan menuju pintu. Sejak hari itu, Dewi berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah ikut campur dalam urusan pelanggan dengan alasan apapun. Dia harus berada di sana seolah-olah dia tidak punya mata, mulut, atau telinga seperti robot sederhana yang mengikuti perintah. Dewi sedang mengingat saat-saat itu sambil menyajikan anggur, Cabernet yang harganya 500 sebotol. Saat itu Pak Budi berbicara kepada Bayu. "Bayu, katakan kepada mereka bahwa sebagai pemilik tanah, saya bangun jam 4 pagi untuk memulai hari, dan terkadang itu masih tidak cukup untuk selesai. Oleh karena itu, saya ingin secara pribadi melatih pekerja baru yang akan datang minggu depan setelah menandatangani kontrak. Dengan begitu, saya akan memastikan bahwa semua tugas terorganisir dengan baik. Saya juga ingin mendengar segalanya tentang alat transportasi yang akan mereka gunakan, dan bagaimana semua hasil panen kita akan didistribusikan ke pabrik mereka." Bayu mengangguk. Kemudian ia segera berbicara dalam bahasa Inggris kepada Smith dan Johnson. "Seperti yang saya katakan, Pak Budi mengatakan bahwa dia sangat ingin menyingkirkan tanah itu," lanjut Bayu dalam bahasa Inggris. "Dia bilang tanahnya tandus, tidak berharga, dan merupakan keajaiban, bahwa Anda ingin menginvestasikan uang Anda di sebidang gurun itu. Dia praktis memohon kepada saya untuk membawanya ke sini, agar dia dibebaskan dari beban itu. Dia adalah pria yang suka minum dan punya hutang judi, jadi dia akan memberikan tanahnya kepada saya. Itu tidak banyak, sebagian besar wilayahnya milik saya. Jadi saya tahu nilai sebenarnya dari tanah itu, dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa hasil panennya sangat bagus." "Benarkah?" jawab Smith dengan serius sambil memeriksa map dengan dokumen yang mereka bawa. Smith dan Johnson adalah pria yang langsung pada intinya. Mereka tidak tertarik pada apa yang dilakukan orang dengan hidup mereka jika itu tidak ada hubungannya dengan mereka.
Jadi, komentar Bayu tentang Pak Budi tampak seperti gosip yang tidak perlu bagi mereka. Jadi, seluruh bisnis dan tanah hanya akan dikelola oleh Anda, kata Johnson, untuk mengarahkan fokus ke kontrak. Begitulah. Dia tidak ingin repot-repot untuk terus bekerja. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, dia lebih suka memberikan tugas sulit itu kepada saya dan dia hanya menerima keuntungannya. Kami sudah menegosiasikan persentase yang akan saya berikan kepadanya. Itu adalah masalah di antara kami. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Bayu dengan senyum lebar. Apa kata mereka? Bayu, kata Pak Budi penasaran. Mereka bilang mereka setuju bahwa Bapak yang mengelola pekerja baru, Bapak adalah pemiliknya dan Bapak tahu tugas-tugas itu lebih baik, kata Bayu sambil menerima dokumen yang diserahkan Smith kepadanya tentang ketentuan bisnis. Saat itu, Dewi, yang berdiri tak bergerak dengan mata tertutup seperti patung, menunggu perintah dari jarak dekat, membuka matanya terkejut. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Dia menyaksikan penipuan bernilai jutaan dolar. Silakan tinjau persyaratan kontrak dan tunjukkan jika Anda memiliki pengamatan, kata Johnson. Betapa perhatiannya, Tuan Johnson. Tetapi Pak Budi tidak tertarik untuk mengetahui ketentuan kontrak. Dia di sini hanya untuk menandatangani beberapa kertas. Saya akan menjadi pemilik mulai hari ini. Kontrak tentang bisnis dan ekspansi akan berada di bawah tanggung jawab saya, kata Bayu sambil membolak-balik dokumen dan melanjutkan percakapan bolak-balik. Pak Budi melihat Bayu berbicara dengan semangat. Dia berpikir bahwa temannya sedang menerjemahkan kekhawatiran, membela nilai hektarannya, menjelaskan bahwa di bukit-bukit itu rumput tumbuh lebih hijau daripada di tempat lain dan air dari sumur sangat jernih. Dia merasa perutnya bergejolak, mendengar bagaimana seseorang ditipu tepat di depan matanya. Pria itu mengatakan, hal-hal yang sama sekali berlawanan dengan apa yang dibicarakannya dengan orang Amerika, berbicara tentang bagaimana mereka menghormati dan menghargai pekerjaan di ladang, padahal kenyataannya dia hanya berfokus pada keburukan temannya sendiri. Tatapan Pak Budi bersinar ketika Bayu mengisinya dengan kebohongan tentang bisnis yang dia tidak akan pernah melihat sepeser pun keuntungannya. Pak Budi tidak menyadari pengkhianatan itu, menyesap air dan menatap Dewi. Dia melihat di mata petani itu tatapan yang sama dengan ayahnya, campuran kebaikan, kelelahan, dan kepercayaan buta pada kebaikan orang lain. Dewi merasa jijik. Ketidakadilan membakar tenggorokannya. Dia tahu bahwa jika dia ikut campur dalam urusan pelanggan, dia akan kehilangan pekerjaannya, visanya, dan kemungkinan untuk membantu keluarganya. Itu adalah dia atau seorang petani yang tidak dikenal. Tiba-tiba, seolah-olah dia merasakan sesuatu akan terjadi, bosnya muncul mengamatinya dari jauh. Dewi menundukkan kepala karena rasa takut naluriah. Dia menghibur dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, itu bukan salahku. Dia mempercayai orang yang seharusnya tidak dia percaya. Dia seharusnya mencegah ini. Jika dia ditipu, itu bukan urusanku. Setiap orang punya masalah sendiri. Ini adalah sesuatu yang dia sendiri masuki. Jika aku berbicara sekarang, satu-satunya yang akan kudapatkan adalah terima kasih, tetapi aku akan kehilangan segalanya sebagai gantinya. Sementara Dewi meyakinkan dirinya untuk membungkam hati nuraninya dan tidak ikut campur, dia mencoba melihat ke samping sampai dia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku. Saya sangat bahagia, Bayu. Dengan bisnis ini saya bisa merenovasi rumah yang hampir roboh, kata Pak Budi. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Joko dan Wati tumbuh dengan begitu banyak kebutuhan sehingga ketika masing-masing belajar sendiri dan membentuk keluarga mereka sendiri, saya merasa sangat malu pada diri saya sendiri. Meskipun saya berusaha sekuat tenaga untuk memiliki lebih banyak uang, tidak ada yang berubah. Saya merasa gagal total sebagai ayah dan sebagai suami. Sekarang dengan anak-anak saya sudah dewasa, setiap kali saya melihat mata mereka, saya merasa sangat bersalah atas semua yang saya biarkan mereka lalui. Saya ingin meminta maaf kepada mereka karena telah menjadi ayah yang tidak berguna, seorang bodoh yang satu-satunya yang tahu adalah menggarap tanah. Saya ingin bisa memutar waktu kembali, agar mereka kembali menjadi anak kecil saya, yang menginginkan mainan, makanan enak, dan kamar yang indah. Saya ingin istri saya, Ibu Siti, kembali mendapatkan masa mudanya untuk memberinya semua keinginannya dan agar dia bisa menikmatinya tanpa khawatir. Dengan kontrak ini, saya bisa memiliki kenyamanan yang selalu ingin saya berikan kepada mereka. Satu-satunya hiburan yang tersisa bagi saya adalah bahwa Ibu Siti dan saya tidak akan menjadi beban bagi mereka di masa depan,
karena kami akan memiliki cara untuk menghidupi diri sendiri. Orang tua bodoh ini telah mengecewakan mereka, tetapi dia belum menyerah untuk ingin memberikan yang terbaik. Bayu hanya menatapnya dan tersenyum, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke dokumennya. Bagi pria itu, kata-kata Pak Budi tidak berarti apa-apa. Tetapi tanpa disadari, mata Dewi berkaca-kaca karena air mata yang ingin menetes. Seolah-olah ayahnya sendiri yang berbicara. Itu adalah tatapan kesedihan yang sama, kata-kata yang sama yang dia dengar sebelum dia pergi, yang membuatnya menangis dan memeluk ayahnya, mengatakan kepadanya betapa bangganya dia atas semua upaya yang telah dia lakukan untuk membesarkan mereka. Dia ingat bahwa alasan dia ada di sana adalah karena hidup telah memukul mereka dengan keras, bahwa, sama seperti petani itu, mereka meratap tidak berdaya. Setelah mendengarkan Pak Budi dan melihat ayahnya sendiri di dalam dirinya, dia menyadari bahwa tidak ada perbedaan. Apa yang aku lakukan, fikirnya. Aku bersembunyi seperti pengecut yang mencoba melindungi diriku sendiri ketika di depanku, aku melihat bagaimana mereka menghancurkan orang yang tidak bersalah, seorang pria yang jika dia adalah ayahku, aku tidak akan pernah membiarkan mereka mengambil segalanya darinya dan menyakitinya dengan cara ini. Dewi berdiri tegak dan mengangkat pandangannya dengan tekad. Dia telah pasrah kehilangan segalanya, tetapi dia tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidup pria itu di depannya. Dewi mendekat ke meja dan membungkuk ke arah Pak Budi dengan dalih merapikan peralatan makan perak sebelum menerima hidangan yang telah dipesan Bayu untuknya. Kedekatan itu minimal, tetapi cukup baginya untuk didengarnya. "Tuan, jangan tanda tangani apapun," bisik Dewi dalam bahasa Indonesia yang pelan, cepat, dan syarat dengan urgensi yang membuat petani itu tegang. Pria itu tidak sedang menerjemahkan, dia menipu Anda, dia memanggil Anda bodoh di depan mereka. Dia mencuri tanah Anda di depan hidung Anda sendiri, jangan tanda tangani. Pak Budi membeku. Tangannya, yang akan mengambil gelas anggur, berhenti di udara. Dia menatap Dewi mencari jejak ejekan, tetapi dia hanya menemukan tekad yang gigih dan belas kasih yang mengembalikan kejernihan pikirannya. Bayu menyadari pertukaran itu dan mengerutkan kening. Matanya menajam seperti belati. "Hei, kamu!" teriaknya pada Dewi dalam bahasa Indonesia dengan nada yang ingin mengingatkannya pada tempatnya. "Berhenti mengganggu Tuan dan ambilkan lebih banyak roti. Kami tidak membayar kamu untuk menceritakan kesengsaraanmu kepada pelanggan." Dewi berdiri tegak dengan martabat yang membuat Tuan Smith mengangkat pandangannya dari dokumennya. Dia tidak menanggapi penghinaan itu, dia membungkuk sedikit dan melangkah mundur menjauh dari meja. Tetapi sebelum pergi, dia melemparkan pandangan terakhir kepada Pak Budi, sebuah peringatan diam-diam yang mengatakan, kebenaran ada di udara, Bapak hanya perlu menangkapnya. Bayu mengalihkan perhatiannya kembali ke Pak Budi, mencoba menghapus ketegangan saat itu. Dia meletakkan dokumen yang telah dia tinjau sendirian di depan Pak Budi. "Baik Pak Budi, sudah waktunya," kata Bayu sambil membuka kontrak di halaman terakhir. "Orang-orang ini sedang terburu-buru. Cukup letakkan tanda tangan Bapak di sini dan cap jempol Bapak di atas sini agar tidak ada keraguan bahwa itu adalah Bapak. Ini adalah kontrak untuk bisnis panen, dan ini hanya izin ekspor yang kita bicarakan sebelumnya agar ternak Bapak dapat melintasi perbatasan tanpa masalah. Tanda tangani dan besok juga aku akan membelikan Bapak mobil pickup baru yang Bapak inginkan itu." Pak Budi melihat kertas itu. Karakter-karakter dalam bahasa Inggris tampak seperti semut berbaris menuju kehancuran dunianya. Untuk pertama kalinya, Pak Budi merasa bahwa pendingin udara tidak lagi menyegarkan, tetapi menyesakkan. Dia ingat kata-kata kakeknya, orang yang tidak bisa membaca namanya sendiri di atas kertas menyerahkan jiwanya kepada iblis. Pak Budi meletakkan pulpen emas di atas meja. Suara logam beradu dengan kayu mahoni bergema seperti tembakan. "Bayu," kata Pak Budi dengan suara yang tidak lagi malu-malu, tetapi memiliki bobot sebuah gunung. "Saya ingin tahu," katanya di sini, bagian demi bagian, dalam bahasa Indonesia, "Pramusaji, tolong mendekat." Senyum Bayu membeku. Keringat dingin mulai turun di tengkuknya saat Dewi mendekat. Orang Amerika, meskipun tidak mengerti bahasanya, menangkap perubahan dalam suasana. Smith membungkuk ke depan mencium konflik. "Jangan keras kepala, Pak Budi," kata Bayu mencoba menenangkan diri, sementara jari-jarinya mengetuk meja dengan gugup. "Kita tidak punya waktu untuk ini. Orang-orang ini bernilai jutaan dan waktu mereka adalah emas. Aku sudah meringkasnya sebentar lalu. Bapak tidak percaya padaku? Aku satu-satunya di sini yang mengulurkan tangan kepadamu sementara yang lain menertawakan pakaian kompang camping Bapak. Saya percaya pada bumi." "Bayu," jawab Pak Budi,
menatap mata pengkhianat itu. Dan bumi mengatakan kepada saya bahwa ketika seseorang begitu terburu-buru agar saya menandatangani, itu karena dia ingin mengubur saya sebelum waktunya. Nona, bacakan kontrak ini untuk saya. Bayu merasa topengnya jatuh. Kemarahan yang tertahan di balik wajah pria yang halus meledak. Dia memukul meja membuat gelas-gelas bergetar. Cukup, raung Bayu, menarik tatapan dari semua meja mewah di tempat itu. Kau pikir aku akan membiarkanmu mempermalukanku seperti ini? Beraninya kau menempatkan karyawan ini di atasku? Kau mengatakan sesuatu padanya kan? Dasar pengganggu. Kau harus tahu tempatmu. Kau hanya seorang pramusaji. Tugasmu adalah diam dan membersihkan sisa makanan kami. Pergi dari sini, teriak Bayu sambil mencengkeram lengan Dewi. Semua yang dia katakan adalah dalam bahasa Indonesia, kali ini agar hanya mereka yang bisa mengerti, meskipun orang Amerika tidak bodoh untuk tidak menyadari bahwa semuanya berjalan sangat buruk. Pak Herman, bos Dewi, yang telah mengawasi dari jauh ketika Dewi mendekat untuk berbisik kepada Pak Budi, berencana memecatnya setelah hari berakhir. Tetapi melihat keributan, dia hampir berlari untuk menenangkan situasi. Para tuan, saya minta maaf 1000 kali, kata Pak Herman dalam bahasa Inggris, mencengkeram pergelangan tangan Dewi di lengan yang lain. Saya akan membawa wanita ini pergi, dan saya akan memastikan dia dihukum sebagaimana mestinya. Dia tidak mewakili restoran. Tolong maafkan campur tangan ini. Kepala Pak Herman membungkuk dalam-dalam yang sepertinya ingin menyentuh lantai. Dia merah karena kemarahan yang tertahan dan menggenggam pergelangan tangan Dewi dengan erat. Tidak, lepaskan saya. Keluh Dewi kesakitan karena cengkeraman kedua pria itu. Diam, ambil barang-barangmu dan segera pergi. Kau sudah tidak bekerja di sini dan aku bersumpah aku akan memastikan tidak ada yang mempekerjakanmu, kata Pak Herman. Ancamannya serius. Dewi bisa merasakan kebencian dan bahaya bahwa pria itu akan bertindak dengan kekerasan jika dia tidak patuh. Mata Dewi dipenuhi air mata, yang dia paksa agar tidak jatuh, menjaga harga dirinya. Lepaskan tangan kalian darinya, keduanya. Terdengar suara tegas dan sengit yang membuat mereka melepaskan cengkeraman seketika. Itu adalah Pak Budi. Ekspresinya telah berubah drastis. Dia bukan lagi petani yang takut dengan apa yang akan orang pikirkan tentang dia atau gugup karena melakukan kesalahan. Dia adalah pelindung seorang wanita tak berdaya yang telah mempertaruhkan segalanya untuk membantunya. Jika kalian terus mengganggu nona ini, saya akan memanggil polisi, kata Pak Budi dalam bahasa Indonesia. Smith dan Johnson bersama dengan asisten mereka berdiri. Apa artinya keributan ini, Tuan Bayu? Kata Smith. Karena konfrontasi dalam bahasa Indonesia yang tidak mereka mengerti. Tidak ada apa-apa. Hanya wanita ini yang menaruh hal-hal di kepala orang tua ini, dan sekarang dia tidak mau menandatangani, kata Bayu sambil mengusap kepalanya karena frustrasi. Otaknya bekerja dengan kecepatan penuh untuk menemukan cara agar pramusaji itu pergi. Sementara Anet meminta pramusaji lain untuk memanggil manajer tempat. Nona Dewi, benar? Kata Pak Budi melihat identifikasi di seragamnya. Tolong terjemahkan apa yang dikatakan kontrak ini, dan kemudian terjemahkan semua kata-kata saya kepada para tuan yang hadir di sini. Dewi mengangguk menerima dokumen. Saat itu, Bayu merenggutnya dari tangannya. Cukup, aku sudah kehilangan kesabaran dengan kalian. Satpam, bawa wanita ini pergi, teriak Bayu dalam bahasa Inggris, yakin untuk mencegah penipuannya terungkap dengan cara apapun. Satpam mendekat dengan cepat bersama manajer yang baru saja tiba. Pak Herman, bos Dewi, menjadi pucat melihat mereka. Dia tahu dia akan ditegur karena tidak tahu cara menangani situasi dengan cepat. Dewi tahu bahwa seseorang pada levelnya akan diseret keluar terlebih dahulu, dan kemudian pertanyaan akan diajukan. Dia tidak bisa membiarkan mereka lolos, jadi dia bertindak cepat. Para tuan, saya telah mendengar apa yang mereka katakan. Dan saya tidak bisa diam melihat bagaimana mereka mencoba mengambil segalanya dari Bapak Budi. Dia bukan seperti yang mereka buat Anda yakini. Dia adalah pria terhormat dan pekerja keras yang mencintai tanahnya dan tidak berusaha menyerahkannya kepada siapapun. Bayu telah berbohong kepada Anda maupun kepada Bapak Budi, teriak Dewi dalam bahasa Inggris mencoba menjelaskan situasi secepat mungkin kepada orang Amerika. Orang Amerika terkejut mendengarnya. Beraninya kau memanggilku pembohong? Bawa dia pergi, kata Bayu dalam bahasa Inggris. Hampir mendorongnya ke arah Satpam. Satpam, kata Smith, suaranya seperti guntur otoritas. Bayu berbalik dengan senang hati karena mendapat dukungan. Tahan pria itu, pungkas Smith, menunjuk Bayu. Apa? Tidak, Anda tidak bisa melakukan ini padaku.
Keluh Bayu sementara satpam menahannya tanpa ragu. Pak Budi menatapnya dengan kekecewaan yang mendalam. Sebelumnya dia ragu apakah pramusaji itu benar-benar mengatakan yang sebenarnya, atau apakah dia hanya bingung dengan apa yang dia pikir dia dengar dan salah menafsirkan temannya Bayu. Tetapi sekarang dia melihatnya seperti itu. Berjuang histeris untuk keluar dari situasi itu, dan memojokkannya untuk menandatangani tanpa ada orang lain yang membaca dokumen, mengonfirmasi semuanya. Pengkhianatan temannya sangat menyakitkan di dadanya. Tetapi sampai saat itu dia tidak tahu besarnya rencana Bayu. Pak Budi mengambil dokumen yang jatuh ke lantai di tengah kekacauan. Orang Amerika mendekatinya. Tuan Budi, kami tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi di sini, tetapi Anda dapat menggunakan ponsel ini untuk menerjemahkan dokumen yang Bayu coba buat Anda tanda tangani, kata Johnson. Meminjamkan ponselnya agar dia bisa melihat huruf-huruf yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia melalui aplikasi. Dewi menerjemahkan kata-kata Johnson kepada Pak Budi yang berterima kasih padanya dan mulai membaca dokumen itu. Sesaat kemudian wajahnya mengerut dengan campuran ketidakpercayaan, kekecewaan, dan kejijikan. Dokumen pertama yang akan dia buat saya tanda tangani adalah untuk pengalihan total tanah saya atas nama Bayu, kata Pak Budi. Dokumen kedua mengatakan bahwa Bayu adalah pemilik segalanya dan terdaftar sebagai kontraktor untuk berbisnis dengan Anda. Mulutnya terasa pahit dan di dadanya terasa sakit. Dia menyadari bahwa dia berada di ambang kehancuran, mempercayakan masa depan dirinya dan keluarganya di tangan seorang pencuri. Dewi menerjemahkan kata-kata Pak Budi dalam bahasa Inggris di hadapan tatapan takjub semua orang di restoran. Bayu, yang masih ditahan oleh satpam, mendidih dalam amarah. Tidak mungkin. Dia bilang kepada kami bahwa dia adalah pemiliknya dan bahwa Anda memiliki bagian kecil yang akan Anda berikan kepadanya sebagai imbalan atas persentase keuntungan dari kontrak yang dia buat dengan kami, bahwa Anda melihat tanah itu sebagai sesuatu yang tidak berguna dan Anda sudah lelah bekerja di ladang, jadi tidak masalah hanya menerima uang. Di sini bahkan tidak ada persentase untuk saya, kata Pak Budi dengan suara dingin dan serius. Mereka menyadari bahwa Bayu telah menyiapkan dua jenis dokumen, satu yang hanya akan dilihat Pak Budi dan yang lain yang hanya akan dilihat orang Amerika. Luar biasa, kata Johnson, akhirnya. Anda berani menipu kami untuk menipu orang yang tidak bersalah. Anda menggunakan nama kami untuk mencuri. Ini tidak dapat dimaafkan. Dia menyimpulkan dalam bahasa Inggris yang meneteskan racun saat dia menatap pengkhianat itu dengan kemarahan dingin. Dewi menerjemahkan setiap kata kepada Pak Budi. Cukup. Saya ingin polisi mengurus pria ini, meskipun dia tidak sempat menandatangani penipuan itu. Kami memiliki dokumen palsu yang dia berikan kepada Anda dengan mengatakan bahwa dia adalah pemilik mayoritas, kata Pak Budi berbalik untuk menyingkirkan Bayu dari pandangannya. Bayu kemudian memutuskan, karena semuanya telah terungkap, setidaknya dia akan mengeluarkan semua yang telah dia simpan. Kau, orang tua tak tahu terima kasih, seharusnya kau senang bahwa orang tak berguna berbau kotoran sepertimu bisa duduk di meja ini makan apa yang tidak akan pernah bisa kau bayar. Aku memang akan memberimu bagian. Aku mendapatkan kesepakatan ini untukmu, tetapi kau hanya ingin memberiku sebagian kecil. Meskipun kau pemiliknya, kau tidak berhak memiliki lebih dariku. Kau bukan siapa-siapa tanpaku. Tanpa terjemahanku, kau orang bodoh, hewan yang hanya tahu mengikuti perintah. Karena kontak-kontakku, kita ada di sini. Aku pantas mendapatkan lebih, dan aku juga akan memberimu bagian yang pantas kau dapatkan. Sekarang kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Pergi dan terus bunuh diri di ladang seperti orang bodoh untuk remah-remah yang ditawarkan para tengkulak kepadamu. Teriakan Bayu hanya dimengerti oleh mereka yang berbicara bahasa Indonesia. Pak Budi berbalik ke Bayu lagi dengan ketenangan orang yang mengamati musuh yang kalah. Bayu, kamu hanya melihatku sebagai pria bodoh yang bisa kamu manfaatkan. Kamu meremehkanku karena bekerja dari matahari terbit hingga terbenam. Menurutmu, seperti orang bodoh, dengan jas halusmu yang hebat, kamu menertawakan pakaianku yang kotor dan usang. Kamu pikir pekerjaanmu bernilai 1000 kali lipat dari pekerjaanku. Dan ada saat-saat aku juga mempercayainya. Tetapi aku salah. Aku salah karena melihat diriku lebih rendah darimu. Aku salah karena melihatmu sebagai pengusaha cerdas, teman dan mitra yang hebat. Aku salah karena melihatmu dengan kekaguman, padahal selama ini kamu hanya melihatku dengan jijik. Sekarang aku menyadari ini, kamulah yang menyedihkan, Bayu. Kamu menertawakanku, tetapi kamu mengidamkan tanahku.
Jika kamu begitu yakin bahwa aku memiliki lebih sedikit darimu, mengapa kamu menginginkan apa yang kumiliki? Digerakkan oleh ambisimu, kamu menghancurkan dirimu sendiri. Dan kamu bilang aku orang bodoh? Berkat seorang pramusaji sederhana, seperti yang kamu sebut, yang menempatkan nilainya di atas mata pencahariannya sendiri, aku bisa mengetahui kebenaran. Meskipun ada orang yang tidak punya hati atau malu sepertimu, ada juga orang baik di dunia ini. Selama orang-orang itu ada, kebenaran akan menang atas ketidakadilan. Pak Budi berbicara dengan ketenangan sementara Dewi menerjemahkan setiap kata. Kemudian Pak Budi berbalik kali ini untuk berbicara kepada orang Amerika. Saya akan memperkenalkan diri lagi kepada semua yang hadir. Nama saya Gerardo Pereira, seorang petani yang tanahnya telah dikerjakan dan dirawat dengan hidup kami selama beberapa generasi. Kuda saya adalah rekan saya, anjing saya adalah penjaga saya. Ternak saya dan ladang adalah mata pencaharian saya. Sama seperti banyak petani seperti saya di tanah ini, setiap hari saya bangun bersyukur atas apa yang saya miliki. Banyak orang di sini mungkin meremehkan petani, tetapi tanpa mereka dan kerja keras mereka, tidak akan ada makanan di sini. Jika Anda adalah orang-orang yang menghormati pekerjaan petani seperti saya sebagai sesuatu yang sama berharganya dengan milik Anda, saya bersedia mendengarkan, kata Pak Budi sambil mengulurkan tangannya. Smith dan Johnson memandangnya sejenak, terkejut dengan perubahan dari kesan pertama yang mereka miliki tentang dia. Dia bukan pemalas yang bodoh, seperti yang dikatakan Bayu. Dia adalah pria terhormat dan pekerja keras. Smith, yang tertua di antara kedua pengusaha, menjabat tangannya dengan hormat dan kagum. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat bekerja sama dengan Anda, kata Smith dengan senyum tulus, yang pertama yang dia tunjukkan sejak dia masuk. Pelanggan dan karyawan lain yang telah lumpuh oleh skandal sepanjang waktu itu, memecah keheningan dengan tepuk tangan, merayakan bahwa keadilan telah menang. Manajer tempat itu, yang telah mengamati semuanya dengan campuran kepanikan dan rasa hormat, memberi isyarat cepat agar Satpam menahan Bayu dengan erat. Tuan Bayu, sudah waktunya Anda pergi, kata manajer dengan suara yang tidak lagi menyembunyikan penghinaan. Kehadiran Anda tidak lagi diterima di tempat ini. Dan saya sarankan Anda tidak melawan jika Anda tidak ingin situasi menjadi lebih publik daripada yang sudah ada. Bayu mencoba berjalan dengan sisa kesombongan terakhir, tetapi beratnya pengkhianatan dirinya sendiri tampaknya memakukan kakinya ke lantai marmer. Satpam memegang bahunya. Dia diseret menuju pintu keluar, jauh dari cahaya lampu Murano dan aroma anggur mahal, sementara gema penghinaannya sendiri kembali ke pikirannya seperti ejekan yang kejam. Pada saat yang sama, manajer memberi isyarat kepada Pak Herman, bos Dewi, untuk mundur. Pak Herman tahu apa yang menantinya. Setelah hari itu, dia harus mencari pekerjaan baru. Smith, tanpa mengalihkan pandangannya dari Bayu saat dia melewati pintu keluar, mengeluarkan ponsel pribadinya, dan melakukan panggilan yang akan menyegel nasib hukum pengkhianat itu di hadapan otoritas perbatasan. Ya, saya berbicara dengan kejaksaan, kata Smith dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan Dewi dengan ketepatan yang tajam untuk Pak Budi. Kami memiliki kasus penipuan korporasi yang mencolok, pemalsuan dokumen, dan percobaan penipuan terhadap properti pribadi. Yang bertanggung jawab sedang diserahkan kepada keamanan gedung sekarang juga. Saya tidak ingin pria ini memiliki peluang untuk lolos dari konsekuensi tindakannya. Pak Budi mengamati pemandangan itu dengan ketenangan yang mendalam. Dia tidak merasakan kegembiraan dendam yang picik, tetapi kedamaian yang luar biasa. Kedamaian orang yang tahu bahwa keadilan, meskipun terkadang lambat, akhirnya menemukan jalan kembali ke rumah. Dia berbalik ke Dewi, yang menatapnya dengan campuran kegembiraan dan kesedihan. Dia sangat senang bahwa semuanya berjalan baik untuk Pak Budi, tetapi ketidakpastian masa depannya sendiri terus mengkhawatirkannya. Pak Budi mengambil tangan wanita muda itu di antara tangannya. Itu adalah tangan pekerja, tangan yang tahu upaya sehari-hari, sangat mirip dengan tangan ibunya sendiri di peternakan. Nak, apa yang kamu lakukan hari ini tidak memiliki harga yang bisa dibayar dengan uang kertas, kata Pak Budi, dengan suara serak karena emosi yang terakumulasi. Kamu mengembalikan suara saya ketika pria ini ingin membuat saya bisu, dan kamu melindungi tanah leluhur saya dengan keberanianmu sendiri. Saya tidak bisa membiarkan kamu terus di sini. Menjadi tidak terlihat bagi orang-orang yang tidak tahu bagaimana melihat lebih dari bayangan mereka sendiri. Saya telah melihat kecerdasan dan integritas Anda, dan itulah yang dibutuhkan bisnis saya. Dewi menunduk. Air mata lega akhirnya mulai membasahi pipinya. Dia berpikir tentang keluarganya,
tentang pengorbanan yang dia lakukan setiap hari, dan bagaimana takdir telah menempatkannya di meja itu untuk menyelamatkan warisan yang sekarang dia rasakan sebagai miliknya. Pak Budi berdiri tegak dan menatap Smith, yang menunggu dalam diam, mengakui bahwa kekuatan sejati tidak ada di rekening banknya, tetapi dalam integritas dua orang yang ada di depannya. Tuan Smith, kata Pak Budi melalui Dewi, yang sekarang berbicara dengan keyakinan yang menerangi wajahnya. Kita akan membahas persyaratan kontrak baru di pertemuan berikutnya. Dan saya juga ingin memberitahu Anda bahwa saya ingin direktur operasional baru saya. Orang yang akan memimpin proyek ini dan tangan kanan saya adalah wanita ini. Smith mengangguk. Dia mengerti sepenuhnya bahwa keberhasilan perusahaan manapun di perbatasan bergantung pada kepercayaan, dan Dewi adalah definisi hidup dari kata itu. Johnson, mitra yang lebih muda, mendekat dan menjabat tangan Dewi dengan rasa hormat yang menghapus jejak ketidakpedulian awal. Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja sama dengan Anda, Nona, kata Johnson. Besok tim hukum saya akan menyusun persyaratan untuk kontrak baru, dan Anda akan menjadi orang yang mengawasi bahwa setiap kata adil untuk Pak Budi dan untuk semua petani di wilayah tersebut. Dewi tidak bisa mempercayainya. Dia beralih dari pramusaji yang diancam oleh penghinaan bosnya menjadi pemimpin proyek yang akan mengubah kehidupan ratusan keluarga. Tetapi Pak Budi masih memiliki sesuatu lagi untuk dilakukan. Dia berbalik ke staf restoran, para pramusaji yang mengintip melalui pintu ayun, para juru masak dengan topi putih mereka yang mengamati dari dapur, dan para pencuci piring yang menonton dalam diam. Mereka semua telah menyaksikan bagaimana kebenaran meruntuhkan kesombongan. Ayo semua, teriak Pak Budi sambil mengangkat gelas anggurnya yang sekarang terasa bebas. Bawakan gelas untuk semua orang di tempat ini. Saya ingin bersulang dengan orang-orang yang benar-benar membuat dunia ini bergerak, dengan mereka yang menjaga tangan mereka bersih dari aib, meskipun mereka bekerja menyapu lantai atau melayani meja. Staf mendekat pada awalnya dengan malu-malu, tetapi tertular oleh energi Pak Budi. Miliarder Smith bergabung dalam Brindis, mengesampingkan protokolnya yang kaku untuk berbagi momen dengan mereka yang telah diremehkan Bayu. Pak Budi mengangkat gelasnya dan suaranya bergema di seluruh aula mewah, bahkan mencapai sudut paling elegan di gedung itu. Bersulang untuk bumi, kata Pak Budi dengan tegas, karena bumi tidak pernah berbohong. Dia memberimu apa yang kamu tabur dan mengambil apa yang kamu curi. Dan bersulang untuk pria dan wanita yang tidak melupakan akar mereka, untuk mereka yang tidak pernah lupa bahwa kehormatan adalah satu-satunya mata uang yang tidak kehilangan nilainya. Suara benturan gelas terdengar di seluruh restoran, sebuah brindis yang merayakan penebusan dan akhir dari era bayangan. Dewi memeluk Pak Budi, merasa bahwa dia akhirnya memiliki tujuan yang menghormati studi dan pengorbanannya. Bapak Budi, ketika saya ragu apakah akan ikut campur atau tidak sebelumnya, kata-kata Anda membuat saya bereaksi dengan pasti. Dan itu karena Anda sangat mirip dengan ayah saya. Saya, meskipun saya tumbuh dengan banyak kebutuhan, sangat bahagia dan saya sangat bangga dengan ayah saya. Saya mencintainya dengan sepenuh hati dan hanya berharap dia sangat bahagia. Saya yakin anak-anak dan istri Anda berpikir sama dengan saya. Saat kembali ke rumah, alih-alih merasa malu saat melihat mereka, jangan lupa untuk bertanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka tentang Anda. Pak Budi tersenyum dan setelah menghapus air mata emosi, dia merasakan kedamaian kembali ke hatinya. Hari yang dimulai dengan jebakan, berakhir dengan fajar baru untuk perbatasan, di mana keadilan ditulis dengan keberanian peringatan yang tepat waktu, dan hati yang tak terpatahkan dari seorang petani yang tidak pernah berhenti mempercayai kebenaran. Pak Budi keluar dari restoran dengan kepala tegak, dikawal oleh rasa hormat dari semua orang, mengetahui bahwa tanahnya masih miliknya, dan bahwa sekarang dia memiliki sekutu terbaik untuk mempertahankannya. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, dukung kami dengan suka, tinggalkan di komentar. Apakah Anda akan mempertaruhkan pekerjaan Anda untuk membantu orang asing? Kami ingin tahu pendapat Anda. Berlangganan agar tidak ketinggalan cerita menarik baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ya.